sama dengan khol itu ya Mas ya. Ya, haul juga gitu. Dilakukan juga oleh Nabi. Walaupun dilakukan oleh Nabi tapi nggak sesuai dengan pendapat Wahabi, dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Deso ya di channel Mr. Goods. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Mengolah pikir dengan serius tapi santai. Tapi ada banyak orang yang sejenis dengan orang seperti ini, beraliran aswaja. Mereka ketika tidak memiliki dalil untuk membantah argumen dari orang-orang salafi, yang mereka lakukan adalah memberikan kalimat-kalimat cacian, magian. Kebalik, yang sering nggak menyampaikan dalil itu mereka. Sekali menyampaikan dalil kocar kacir, 2 kali menyampaikan dalil kebohongan, 3 kali menyampaikan dalil menipu. Itu ciri-ciri mereka ya. 4 kali menyampaikan dalil memutar balik fakta. Itu ciri-ciri mereka ya. Tak punya dalil, Nggak punya. saya difitnah, saya difitnah. Ini contoh jika sudah nggak punya dalil mereka bilang gitu, difitnah ya. Tepat ya, ini hanya berbicara tentang suatu pendapat yang dimana kalau kita menyaksikan beberapa pendapatnya bahwa kadal gurun itu juga hewan yang menjijikkan tapi dimakan, ada yang memakannya. Jadi pendapat-pendapat itu memang berbeda-beda teman-teman, tapi kita mengikuti pendapat yang terkuat. Kalau ada pendapat terkuat ya itu yang kita ikuti, bukan taklid buta. Oke, dari Pras mengikuti pendapat terkuat bos, Terkuat, bukan taklid buta katanya. Oke, itu kita garis bawahi bos ya. Iya. Oke, biasanya nanti ke belakang-belakang dia error sudah. Karena kalau sudah kerasukan virus Wahabi ini error sudah bos, otaknya itu. Menit pertama ngomong A, nanti menit kedua sudah ditabrak itu yang A itu, dibantah sendiri, dihantam sendiri, Iya. dirusak-rusak sendiri. Biasanya gitu. Coba kita lihat. Kan biasanya ada orang yang menyatakan ketika kita bermazhab kepada Syafi'i, ketika kita bermazhab Syafi'i kita menolak pendapat yang lain. Nah itu yang salah. Ketika kita bermazhab kepada Maliki, kalau prinsip orang-orang salafi, mereka beragama bukan mengikuti salah satu dari keempat imam mazhab, tapi seluruh mazhab itu diikuti. Apa yang diikuti? bukan mengikuti seluruh 4 imam madhab, tapi mengikuti pendapat-pendapat yang sesuai dengan akidah Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab atau Albani. Jadi pendapat imam 4 madhab ini yang sesuai dengan Albani, yang sesuai dengan Ibnu Taimiyah, yang sesuai dengan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, maka akan diambil oleh mereka, mengatasnamakan ulama salaf. Padahal intinya bukan, cuma pendapat-pendapat dari 4 imam madhab ini yang sesuai dengan ulama-ulama Wahabi diambil. Itu dibilangnya terkuat sudah. Oh, Gitu bos. berarti yang nggak sesuai dengan pendapatnya ulama Wahabi Dibuang. Walaupun pendapatnya imam 4 madhab, jika nggak sesuai dengan pendapat ulama Wahabi, dianggap kurang kuat hadisnya sudah. Begitu ya. Ketika pendapat terkuat ditimbang lagi dengan pernyataan atau tanggapan para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW, maka itulah yang menjadi pegangan orang-orang salafi, entah mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i. Maka pendapat dari Imam Hanafi ada yang tidak. Ini juga bohong, soalnya sahabat itu banyak para sahabat yang melakukan tawasul ziarah ke makam Nabi dengan bertawasul kepada Nabi. Sahabat itu juga disalahkan, ya kan? Buktinya mereka katanya pakai pendapat sahabat, pakai apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika ada sahabat yang melakukan hal itu, tapi tidak sesuai dengan ulama Wahabi, dibuang. sama dengan khol itu ya Mas ya. Ya, haul juga gitu. Dilakukan juga oleh Nabi. Walaupun dilakukan oleh Nabi tapi nggak sesuai dengan pendapat Wahabi, dibuang, disembunyikan, dituduh pendapatnya lemah, atau dimultitafsirkan menurut penafsiran sesuai dengan mazhab mereka. Intinya, bid'ah adalah apa yang nggak sesuai dengan Wahabi, bukan apa yang tidak sesuai dengan Nabi. Aku paling getol pengikut Imam Syafi'i, tapi pendapatnya seperti itu. Pokoknya sesuai hawa nafsu diikuti, gak sesuai terserah. Lanjut dulu. Bentar. Jadi kalau dia hidup di air, maka umumnya halal langsung spontan. Pegang bos ya tadi bos ya. Ya. Jika pendapat itu sesuai dengan nafsunya, maka akan dipakai. Jika nggak sesuai, maka dibuang. Siapa di sini yang terbukti bos ya? Apakah Wahabi ini yang hanya mengambil pendapat sesuai nafsunya? Apakah mazhab lain bos ya? Karena memang hewan air.
sekarang ini ada fatwa Lajnah Daimah, fatwa terakhir dari kerajaan Saudi, ulama-ulama di sana itu, semua yang memang hidupnya di air halal, termasuk buaya. Buaya. Ya, jadi ternyata fatwa terakhir itu mengatakan buaya itu halal. Ya. Karena buaya, sebentar. Ini bedanya pengen ibu-ibu sama bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapak dengerin sampai akhir, baru bertanya. Ibu-ibu baru saya jelaskan satu kalimat sudah langsung. Itu bukan kritik. Tanya Pras sama Pak Khalid Basalamah, Pras, kenapa pengajian di depannya banyak ibu-ibu, Pras? Mahram apa bukan, Pras? Ikhtilat apa bukan? Tanya Pras, mana dalil ikhtilatnya? Justru pengajian ini dikritik oleh ulama-ulama salafi sendiri dari kalangan RII. Ini dikritik. Salafi Roja ini dikritik. Karena apa? Mereka mengadakan kajian ikhtilat. Jamaahnya perempuan yang mendengarkan. Anda kan keluar-keluar gak paling ikhtilat. Tanya kepada Pak Khalid Basalamah ya. Kritis, Bu. Tapi buru-buru. Kritis itu berarti ngambil dulu semua informasi, nah baru dikritik mana yang kira-kira butuh. Kalau belum selesai dipotong. Bukan kritis. Baik, jadi fatwa terakhir itu karena dianggap setelah disurvei buaya ternyata memang di air terus. Iya. Dia cuma keluar untuk jemur badannya, gitu kan? Tapi memang dia di air, dia malah lebih mudah menyerang buaya itu di air daripada di darat. Makanya dikatakan dianggap dia hewan air. Masalah dia bertaring nggak ada urusan, karena sama hewan yang bertaring pun di air tidak berlaku. Semua boleh, gitu kan? Jadi Betul. Anda sudah kayak curinya para ulama. Betul. Anda ngomong betul dari mana? Anda membenarkan itu dari mana? Anda ahli biologi, Anda ahli ensiklopedia hewan. Iya. Taring nggak bertaring jika di air nggak berfungsi katanya. Lawang buaya itu memang senjata pemangsanya itu taring. Nah iya Mas, berarti seperti anjing laut yang ada di air, berarti nanti ya juga halal nih nanti. Halal semua sudah pokoknya menurut dia. Oke, ini belum ke situ. Ini masalah taring yang dibuang katanya. Kalau di air taring nggak berfungsi katanya, ya kan? Taring yang awalnya haram, hewan jika darat, Iya, yang bertaring itu haram. haram. Ketika masuk ke air, maksudnya ketika itu hidup di air, maka itu nggak berfungsi, nggak berlaku hukum haram itu. Ini kan dari mana? Dari mana? Coba dari mana? semua yang hidupnya di air ya. Betul. Jadi seperti itu ternyata ya teman-teman, yang dimana sampai dinyatakan Ustaz Khalid ini sesat bodoh karena menyatakan buaya itu halal. Sedangkan saya sudah menyimak-nyimak ya dari beberapa pendapat, bukan cuma dari Ustaz Khalid, dari Buya Yahya, dari Ustaz Abdul Somad pun sedemikian. Daging buaya itu ada yang membolehkan, bukan pendapat dari Ustaz Khalid Basalamah. Orang benci sekarang itu sikapnya buta, tidak melihat. Bukan benci, bukan buta, tapi kan begitu. Madhab Anda mengatakan selalu mengikuti fatwa-fatwa yang paling rojih, yang paling kuat, pendapat yang kuat, ya kan? Jika tidak ada, mengikuti sesuai pendapatnya sahabat. Coba sahabat mana yang makan buaya? Nah ya katanya Jadi harus kalau- roji, harus kuat, Ya. harus sesuai pendapatnya, minimal kan. Nah, Tadi ini kan- gini maksudnya, Ustaz Somad, Nah. Buya Yahya memperbolehkan, ada yang memperbolehkan pendapat. Terus kenapa tiba-tiba Salafi Anda ini, Wahabi Anda ini, kenapa tiba-tiba berpegang pada suatu pendapat bukan yang paling kuat, sedangkan pendapat yang paling kuat seluruh dunia sudah Iya. bahwasanya buaya itu haram, yang paling kuat seluruh dunia. Ada enggak hadisnya? Ada enggak makalah sahabat? Ada enggak pendapat salafus soleh tentang buaya ini yang halal? Enggak ada. Yang menghalalkan itu ya ulama-ulama Lajnah Wahabi Saudi Arabia. Pendapat mereka lemah. Kenapa? Mereka enggak riset. Fatwa ini hanya pesanan kerajaan saja. Mungkin waktu itu memang wisata kulinernya ingin buaya, jadi memesan ulamanya untuk menghalalkan. Lawang ulama-ulama Saudi yang dahulu-dahulu seperti Ibnu Taimiyah itu mengharamkan semuanya. Syekh Utsaimin siapa? Kenapa tiba-tiba Anda? Ini loh masalah saya. Yang awal tadi suruh garis bawah Nah ya. ya garis bawahi suruh mengambil pendapat yang lebih kuat. kuat. Nah, terus kenapa tiba-tiba mengambil pendapat yang lemah hanya untuk menuruti hawa nafsunya ingin makan buaya? Dari sini, jika Anda mengikuti Wahabi, maka Anda memang harus siap-siap menjadi orang. Kesimpulannya di sini, jika Anda mengikuti Wahabi, maka Anda akan terpaksa atau dipaksa untuk menjadi orang bodoh dan akan dipaksa untuk membodohi orang
dan tidak berdasar sama sekali, hanya berdasarkan nafsu, hanya berdasarkan ego yang kuat. Itu ini bos, Ya, biar mungkin kepanjang-panjang. saja obrolan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan akal pikiran kita dipakai dengan jernih, dengan bijak, sehingga kita bisa menghargai dari berbagai pendapat, sehingga kita bisa berpikir dengan cerdas dan bersikap dengan bijak. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.